Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga paket data kalian masih terisi agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-35. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada lanjutan cerita kali ini, kita masih diperlihatkan kisah masa lalu keluarga Duke Agnus. Saat ini, Arden atau ayahnya Joshua sedang berlatih tanding melawan Pangeran Marius dalam sesi sparring bertarung. Pada awalnya, Arden ingin bertarung secara biasa saja dan akan mengalah. Namun dirinya kemudian tidak mampu mengendalikan emosinya saat Pangeran Marius menghina keluarga Duke Agnus. Hingga pada akhirnya Arden menyerang Marius hingga membuat tangannya patah. Tak hanya sampai di situ saja, Arden bahkan berniat untuk menyerang kepala Pangeran Marius. Beruntung Pangeran Markus atau yang sekarang menjabat sebagai Kaisar Avalon berhasil menahan serangan dari Arden yang begitu kuat. Markus van Brighton bertanya apakah Arden sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya terhadap Pangeran Marius. Sebaiknya Pangeran Arden tidak bersikap sombong, ucap Markus dengan wajah yang mengerikan. Arden hanya terdiam saja dan wajahnya nampak menunjukkan sebuah kekhawatiran. Setelah insiden tersebut, keluarga Duke Agnus kemudian dipanggil menghadap Kaisar Avalon saat itu. Arden telah ditahan oleh kekaisaran karena kasus penganiayaan terhadap keluarga kaisar. Tobin memohon ampun atas tindakan dari anaknya dan siap menanggung semua hukuman yang akan ditimpakan kepada sang anak. Kaisar menyebut kalau Tobin terlalu memikirkan keluarganya sendiri. Apakah kau tidak berpikir apa yang akan terjadi pada Marius jika serangan dari Arden mengenainya? Bisa saja Marius akan lumpuh dan tidak bisa menggunakan pedangnya lagi, ucap Kaisar. Kejahatan yang disengaja dilakukan untuk melukai keluarga kekaisaran. Tentu saja itu adalah kejahatan yang sangat berat, sampai dianggap sebagai pengkhianatan. Meski tindakan dari pangeran yang memalukan terlebih dahulu. Hukuman ini tidak akan berakhir begitu saja meski Tobin menyerahkan nyawanya. Keluarga Duke Agnus adalah salah satu pilar penting di Kekaisaran Avalon. Apalagi melihat kontribusi yang sudah diberikan oleh keluarga Duke Agnus terhadap Avalon. Maka Kaisar tidak akan berniat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Tobin. Melainkan Kaisar berniat menjatuhkan hukuman tersebut kepada ibunya Arden, yaitu Putri Mariana, yang pernah menolak ajakan Kaisar untuk menikah di waktu dulu. Sins kemudian berpindah ke ruangan ayahnya Arden. Arden memohon ampun dan maaf. Ia berterus terang akan bertanggung jawab dan akan menerima hukuman tersebut karena ulah dan tindakannya sendiri. Ayahnya kemudian bertanya, memangnya kau bisa apa untuk melakukan hal tersebut? Tobin menjelaskan kalau tidak ada sesuatu yang dapat mereka lakukan saat ini untuk menghindari kehendak sang kaisar. Karena mereka tidak punya kekuasaan. Kalimat dari sang ayah kemudian masuk jauh sampai ke dalam hatinya Arden. Ia pun berencana untuk masuk ke istana kekaisaran dengan meningkatkan kekuatannya dan menjemput sang ibu yang dihukum menjadi pelayan istana. Singkat cerita, Arden akhirnya berhasil mendapatkan gelar master yang sangat diimpikan oleh banyak ksatria kerajaan. Dia menjadi orang termuda yang bisa mendapatkan gelar tersebut, bahkan di seluruh benua. Akan tetapi, ibunya telah meninggal dunia sebelum Arden dapat masuk kembali ke istana Avalon.
Armstrong kemudian mendatangi Arden saat ia berada di makam ibunya dan memberitahu bahwa saat ini keadaan Kaisar Douglas semakin melemah, sehingga membuat perang saudara antara pangeran untuk memperebutkan tahta kekaisaran semakin bergejolak. Situasi yang kacau ini rencananya akan dimanfaatkan oleh keluarga Duke Agnus untuk melakukan sesuatu. Ya, inilah saatnya untuk membalaskan dendam. Aku sendiri yang akan menghancurkan garis keturunan keluarga Brighton di kekaisaran ini, ucap Arden. Arden bersumpah di depan makam ibunya untuk balas dendam dan target pertamanya adalah Tuan Putri Asiru van Brighton. Ternyata itulah alasan dibalik kisah penyerangan Duke Agnus ke kereta yang membawa Putri Asiru. Putri Asiru adalah seorang wanita yang dikenal sebagai Lukia sekarang ini atau ibunya Joshua. Arden telah berhasil menghabisi para pengawal yang membawa Putri Asiru dan kini ia telah berada di hadapannya. Lihatlah wajah Arden yang sangat marah dan sangat kesal, pertanda ia sangat dendam dengan garis keturunan dari Van Brighton. Pagi hari telah tiba, memperlihatkan kawasan hutan di mana Arden menyerang kereta kekaisaran. Dua orang asasin perwira kerajaan memeriksa tempat kejadian tersebut di sana sambil mengamati situasi di tempat itu. Mereka berdua ditugaskan untuk mendapatkan kembali Tuan Putri Asiru yang telah menghilang. Scenes memperlihatkan sebuah gedung ataupun rumah di tengah hutan. Putri Asiru telah terbangun dari pingsannya dan berteriak untuk meminta tolong. Rupanya ia terbawa suasana di alam mimpinya. Kini ia telah tersadar di suatu tempat yang tidak ia ketahui. Rupanya Asiru saat ini sedang berada di tempat persembunyiannya Arden. Arden menyebut kalau rambut biru milik Asiru itu menandakan kalau ia juga merupakan keturunan dari keluarga Brighton. Namun Asiru pun bingung dan bertanya apa itu Brighton, dan dia bertanya di manakah ia saat ini berada. Asiru kemudian mengingat kembali kejadian yang menimpanya saat ia berada di kereta kekaisaran. Dalam ingatan tersebut, ia melihat pria yang ada di hadapannya saat ini menyerang dan membunuh kesatria pengawalnya. Kau adalah orang yang waktu itu, ucap Asiru dengan terbata-bata. Dikira Asiru akan takut berada di sana, tapi ia malah berterima kasih kepada Arden karena telah menyelamatkannya dari iblis kejam, ucapnya. Arden pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Setelah diperiksa oleh dokter, Asiru diperkirakan mengalami kehilangan ingatannya ketika menyaksikan Arden sedang membunuh orang lain di hadapannya. Armstrong bertanya, bukankah ini akan menjadi masalah serius jika wanita itu kehilangan ingatannya? Akan tetapi, Arden meminta agar mereka tidak khawatir dengan hal ini, karena garis keturunannya tidak akan pernah berubah. Dia tetap akan berguna bagi kita, ucap Arden. Arden kemudian memerintahkan kepada Armstrong untuk pergi ke istana kekaisaran dan mendapatkan misi untuk mengawasi situasi di sana. Karena saat ini Pangeran Marius pasti gagal memperluas pengaruhnya karena strategi pernikahannya yang telah gagal. Tentu saja keluarga Duke Agnus harus memperhatikan bagaimana jalannya perang saudara yang terjadi di Kekaisaran Avalon. Armstrong pun kemudian berangkat ke istana mengendarai kuda. Di tengah perjalanan, kedua asasin kekaisaran melihat Armstrong yang datang dari arah dalam hutan di sana. Mereka pun berencana untuk mencari tempat persembunyian yang ada di dalam hutan tersebut. Waktu malam hari telah tiba. Asiru sama sekali tidak dapat mengingat apapun. Ia bahkan tidak tahu siapakah namanya sebenarnya dan siapakah identitas aslinya. Tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamarnya. Asiru bertanya siapakah orang yang sudah membuka pintu kamarnya itu. Rupanya orang tersebut adalah salah satu dari asasin kekaisaran yang mencari Nona Asiru. Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan menyelamatkanmu, ucapnya. Saat asasin itu mulai mendekat, Asiru meminta agar orang tersebut tidak mendekati dirinya. Asiru kemudian teringat bayangan pembunuhan yang terjadi di depan matanya. Ia pun berteriak, aku tidak mau mati, saat asasin itu mendekatinya.
Asasin tersebut kemudian menutup paksa mulut Asiru agar tidak membangunkan orang-orang yang ada di tempat itu. Asasin tersebut kemudian mengambil pedangnya dan berniat untuk menghabisi Nona Asiru di sana. "Demi kebaikan kita bersama, kumohon matilah dengan damai," ucap asasin tersebut. Sungguh tragis nasib dari seorang Asiru yang diincar oleh orang-orang kekaisarannya sendiri. Saat pisau itu akan mengenai Asiru, Arden kemudian muncul dan menahan tangan dari asasin tersebut. "Pangeran siapa yang sudah mengirimmu ke sini?" tanya Arden. Asasin lainnya kemudian bergerak dengan cepat menyerang Arden sambil berkata bahwa Tuan Putri Asiru sudah tidak dibutuhkan lagi dan semua pangeran sudah sepakat untuk membunuhnya. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Arden berhasil menangkis serangan dari asasin kiriman Avalon itu di sana. Rupanya tidak hanya menangkis serangan tersebut, Arden juga berhasil menebas salah satu dari mereka. Asasin lain kemudian bergerak menyerang Arden dengan cepat. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Hanya dalam waktu singkat, Arden berhasil mengalahkan kedua orang utusan kekaisaran tersebut. Ia mengamati lingkungan sekitarnya. Kemungkinan tidak ada orang lain lagi di tempat itu. Menurut perkataan dari kedua asasin tersebut, para pangeran sudah bergabung untuk menjatuhkan Pangeran Marius terlebih dahulu. Kalau pangeran pertama sudah mati, maka Tuan Putri Asiru juga pasti akan diincar oleh para pembunuh karena Asiru lahir dari permaisuri kaisar yang sama. Arden tidak ingin mengambil resiko sebesar ini dan berniat untuk menghabisi Asiru juga di tempat tersebut dan akan mengincar pangeran lainnya. Namun Asiru saat pingsan, ia menangis dan berkata, "Master, saya tidak mau mati, saya masih ingin hidup." Hal itu membuat Arden terkejut dan tersentuh hatinya. Ia teringat kembali akan perkataan ibunya yang meminta Arden untuk menjadi seorang kesatria yang gagah dan berani melindungi mereka yang lemah. Arden pun sengaja tidak jadi menghabisi Putri Asiru di sana. Di dalam hati ia berkata, "Maafkan aku ibu, semoga aku bisa menjadi kesatria yang tangguh dan berani melindungi yang lemah." Singkat cerita, sesuai dengan perkiraan Arden, Pangeran Marius telah mati dibunuh oleh pangeran termuda saat itu, yaitu Marcus van Brighton. Pembantaian berdarah dari seorang Marcus dimulai pada saat itu. Marcus menghabisi semua rivalnya, termasuk semua saudara dan para kerabatnya. Dia membersihkan semua orang yang merupakan keturunan Brighton di Kekaisaran Avalon. Kemudian di saat ketika sudah tidak ada lagi saudara laki-laki yang tersisa, akhirnya ia pun berhasil menaiki tahta kerajaan dan menjadi Kaisar Avalon. Tuan Putri Asiru van Brighton mulai terlupakan, dan kini dia diberikan nama oleh Arden sebagai Lucia, sang pelayan keluarga Duke Agnus. Arden telah berhasil meraih gelar manusia superhuman. Arden menjadi orang termuda yang menerima gelar superhuman tersebut. Setelah mendapatkan gelar itu, Arden pun kembali ke istana Duke Agnus sekaligus menemui sang ayah. Tobin yang sudah tua, kondisinya mulai melemah dan dalam kondisi sakit. Ayahnya memuji Arden yang berhasil membuat keluarga Duke Agnus menjadi bersinar di kekaisaran. Ayahnya kemudian jatuh dari tempat duduknya. Tobin yang sedang sakit kini sudah tak sadarkan diri. Para dokter meminta agar Arden menyiapkan mentalnya karena sang ayah sudah lama menantikan kedatangan Arden kembali ke istana. Saat ayahnya tersadar, Arden kemudian diberikan surat oleh sang ayah. Sebentar lagi, kaisar baru akan dilantik menjadi pemimpin yang baru dan mereka menginginkan pernikahan politik antara keluarga Brighton dengan keluarga Duke Agnus. Tobin menangis dan meminta agar Arden mau menerima permintaan dari kaisar, karena ini semua demi kelanjutan keluarga Duke Agnus di Kekaisaran Avalon. Saat ini, mereka keluarga Duke Agnus masih belum bisa untuk mengalahkan keluarga Van Brighton. Tobin mengetahui niat balas dendam dari anaknya, namun hingga saat ini kekuatan dari kekaisaran masih sangat kuat untuk ditaklukkan oleh mereka. Meski Arden sudah mengembangkan kekuatannya secara diam-diam, tapi kekuatan itu masih belumlah cukup untuk melawan Marcus
yang juga dikenal sebagai superhuman di waktu muda. Oleh karena itulah, rencana balas dendam dari seorang Arden masih belumlah sempurna. Toban berpesan kepada anaknya bahwa inilah saatnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang dapat membantunya. Capailah pencapaian yang lebih tinggi, buat orang lain memujamu sebagai pahlawan, seperti raja sebelum kerajaan Avalon. Belum sempat selesai berbicara, ayahnya pun meninggal dunia. Kaisar Markus tahu kalau Duk Agnus selalu menantikan kesempatan untuk melakukan pemberontakan. Akan tetapi, ia juga bisa saja mengancam untuk menghapus keluarga Agnus dari gelar bangsawan dengan mudah. Reputasi Arden terus meningkat naik di antara para kesatria, dan kemudian ia menjadi pahlawan dan panutan banyak orang, mengalahkan pahlawan Avalon yang lainnya. Kaisar Markus yang licik mengambil langkah pernikahan politik dan berencana mengambil alih keluarga Duk Agnus secara utuh. Arden sendiri tidak punya pilihan lain selain menyetujui pernikahan politik itu agar bisa bertahan. Sampai suatu saat nanti, dia dapat melanjutkan rencana untuk menghapuskan garis keturunan kekaisaran. Waktu pun telah berlalu dan lahirlah seorang anak laki-laki dari Arden dan Vanessa. Tapi siapapun pasti mengetahui kalau anak itu bukanlah anak kandung dari Arden. Tidak ada satupun ciri yang menunjukkan kalau Babel adalah anak dari Duk Agnus. Sedangkan Nona Vanessa membawa kabar dan informasi bahwa anak itu adalah anak dari Duk Agnus yang akan menjadi penerus keluarga. Arden hanya terdiam saja mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Vanessa. Vanessa mendapat dukungan dari Kaisar Markus dan orang-orang di sana selalu diisi dengan pendukung dari Kaisar Markus. Itulah sebabnya semakin sedikit orang yang menjadi rekan Duk Agnus. Akan tetapi, ada satu orang yang selalu ada di sampingnya dan melayaninya, yaitu Lukia yang merupakan tuan putri Asiru. Arden bertanya kenapa Lukia masih ada di sana, padahal Arden sudah mengizinkannya untuk pergi terlebih dahulu dari tempat itu. Lukia hanya ingin membalas kebaikan Arden yang telah menyelamatkannya sebanyak 2 kali, sehingga ia tidak akan membiarkan Arden terlihat sendirian di istana. Lukia juga mengaku kalau ia sangat senang telah diberikan nama Lukia oleh Duk Agnus. Dari sanalah muncul perasaan cinta dari Arden kepada Lukia karena selalu ada untuknya. Dengan begitu, Lukia selalu menjadi penyemangatnya di kala sendiri. Namun sayangnya perasaan itu bukan cuma sekedar cinta, tapi lebih kepada rasa cemas tidak ingin ditinggal sendiri. Dan terjadilah hubungan yang spesial di antara mereka. Pada suatu hari, Armstrong tiba-tiba mendatangi Duk Agnus dan melaporkan ada sesuatu, yaitu Lukia sedang hamil. Dengan santainya Duk Agnus mengakui kalau yang dikandung oleh Lukia adalah anaknya Arden. Armstrong sungguh sangat terkejut mendengar hal itu. Sekali lagi Arden menegaskan kalau anak itu adalah anak kandungnya. Mereka kemudian membahas tentang pembentukan aliansi dengan keluarga Rebecca dan juga keluarga Pontir. Tentu saja Arden berharap cengkeraman Markus terhadapnya akan semakin berkurang. Arden berkata di dalam hatinya, "Bertahanlah sedikit lagi Lukia, dan juga anakku yang akan lahir. Sebentar lagi kita akan sampai. Aku akan membalaskan dendam ibuku dan melanjutkan garis keturunan ayahku," ucap Arden di dalam hatinya. Kembali ke masa sekarang, Kaisar Markus memberikan pilihan apakah Arden ingin menerima hukuman ataukah bersumpah setia terhadap Markus. Arden yang tak punya pilihan lain pun akhirnya tunduk dan bersumpah setia kepada Kaisar Markus. Untuk membuktikan sumpahnya itu, Kaisar Markus akan memberikan Arden 200.000 pasukan, dan Arden diperintahkan untuk membawa pasukan itu untuk merebut wilayah Reinhardt yang saat ini dikuasai oleh Joshua. Dengan sangat terpaksa, Arden pun menyetujuinya karena itu adalah demi keluarga Duk Agnus sendiri. Selain Arden, Duk Trembelin juga akan ditugaskan untuk menyerang kerajaan Magic Terra. Ketika 2 wilayah itu berhasil ditaklukkan, maka kita akan langsung mengumpulkan semua pasukan kekaisaran di satu tempat, yaitu di dataran Credon yang merupakan perbatasan dengan kerajaan-kerajaan lain.
Singkat cerita, Ardan kembali ke rumahnya dan barulah ia sadar kenapa Kaisar Markus melepaskannya adalah karena Lukia sudah berhasil dibawa oleh orang-orang kekaisaran sebagai tawanan. Tentu saja kalau Ardan tidak pergi ke Reinhardt, maka Lukia akan berada dalam bahaya. Tapi jika Ardan pergi ke Reinhardt, maka itu akan menjadi percikan perang besar. Sungguh langkah yang licik dari seorang Markus. Armstrong kemudian tiba di sana dan bertanya bagaimanakah keadaan Ardan. Armstrong sungguh terkejut bagaimana bisa ada orang lain yang mengetahui identitas asli dari Lukia sehingga Lukia pun telah ditawan oleh Kaisar Markus. Ardan memerintahkan kepada Armstrong untuk memulai rencana yang telah mereka siapkan sejak lama. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Beritahu kepada semua sekutu kita, lokasinya ada di dataran Creden, ucap Ardan kepada Armstrong. Seseorang kemudian muncul di sana dan memerintahkan Duk Agnus untuk menghentikan rencana tersebut. Rupanya ia adalah putri Cesarin. Cesarin menyebut kalau pemberontakan ini sudah pasti akan mengalami kegagalan. Kenapa putri Cesarin berada di sana? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Sungguh sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.